Hai semua, welcome to my channel. Jangan lupa klik subscribe, like, and share video ini. Semoga selalu sehat dan murah rezekinya. Hai semua, kali ini konten aku itu mengenai podcast. Aku harap kalian suka dengan podcast aku. Jujur sangat sulit bagi aku untuk buat konten yang lain. Kenapa? Aku punya alasan tersendiri untuk itu. Karena aku sangat susah mendapatkan situasi yang tenang dan benar-benar tentram. Iya, karena aku bukan tinggal sendiri, aku juga punya keluarga. Gak mungkin aku suruh mereka diam kan. Nah, tapi podcast aku kali ini adalah bicara tentang bagaimana caranya kita menghargai orang lain gitu. Tapi sebelum aku cerita sama kalian, di sini aku hanya berbagi cerita tentang bagaimana caranya menghargai orang lain. Tapi sebelum aku cerita sama kalian, aku minta kalian untuk bantu klik subscribe channel aku, klik like, dan bagikan video channel aku sehingga aku bisa lebih bersemangat lagi dalam berkarya. Terus kalau ada kalian dengar suara ayam, ya begitulah ya. Aku harus ambil record voice-nya itu di belakang rumah, mau tidak mau. Tapi aku harap kalian ambil inti dari cerita aku. Tapi lebih bagusnya kalian menggunakan earphone untuk bisa lebih jelas lagi mendengarkan suaraku. Oke lah. Di sini aku mau cerita sama kalian bagaimana caranya menghargai orang lain. Sekaligus aku mau bagi pengalaman terhadap hidup aku sendiri. Kalian pernah nggak sih mengalami bully? Mungkin juga sih, setiap orang juga pasti pernah lah ya mengalami bully, baik itu secara langsung ataupun tidak. Kenapa sih bully itu bisa terjadi gitu kan? Ya menurut aku bully sih bisa terjadi ketika kita nggak bisa menghargai diri kita gitu. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana kita bisa menghargai orang lain kan? Makanya terjadilah bully. Aku mau cerita sama kalian. Aku pernah ketika aku sekolah masih SMA. Aku pernah mendapatkan bully itu yang begitu, menurut aku begitu luar biasa sih. Iya, ketika dimana aku dan keluargaku itu mendapatkan masalah yang menurut aku sangat rumit gitu. Dimana situasinya ketika itu aku itu berada ya gimana ya, masa-masa puber gitu kan, antara gampang goyah
gampang semangat. Ya gimana gitu kalau masa SMA puber lah gitu kan. Pubernya dalam arti bukan puber yang berlebihan, tidak over juga sih, cuman terlebih kepada mental. Awalnya aku sangat semangat belajar. Awalnya aku bisa ikuti teman-teman aku bisa masuk kelas unggulan, aku bisa pertahankan kelas unggulan dulu kalau kelas unggulan itu favorit ya bagi semua orang, nggak tahu sekarang. Tapi dalam memperjuangkan itu nggak mudah, sangat tidak mudah, karena kita tuh harus bersaing sama orang-orang di dalam satu kelas itu yang benar-benar juara. Tapi di mana situasi yang harus aku hadapi adalah ketika aku benar-benar diperhadapkan masa dimana aku belum siap gitu. Keluarga aku itu, adik-adik aku itu pada sakit. Memang benar aku anak pertama gitu kan, tapi ya gimana namanya SMA kan, mental itu drop pastinya. Di samping lain, di sisi lain kita harus dihadapkan dengan belajar. Di situasi lain kita harus lihat kondisi problema keluarga gitu kan. Sampai di mana puncaknya aku itu benar-benar drop. Aku benar-benar nggak mau tahu dengan sekolah aku, pelajaran aku. Bayangkan dari mulai aku bisa lah ya dikatakan bisa ngikuti gitu kan, dimana aku harus di semester kedua itu pas kenaikan kelas itu aku benar-benar diambang antara tinggal dan tidak gitu, karena aku benar-benar sama sekali nggak belajar. Bayangkan ujian kita nggak belajar, gimana coba ngerasainnya? Pasti sedih banget kan ketika kita ujian dikasih kertas itu nggak tahu apa harus dijawab sama sekali. Ya orang tua kita nggak tahu kan, nggak mungkin kita ceritanya aku nggak bisa jawab kan, pasti marahi kan habis-habisan. Tapi teman-teman itu nggak ada yang ngerti gitu, nggak ada yang paham. Mereka hanya tahu kita itu you are stupid man gitu kan, you are stupid girl gitu kan. Masa gini aja nggak bisa gitu kan. Beda hal dengan kita di situasi dimana kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak terlalu, gimana ya aku menceritain sama kalian, nggak terlalu overthinking gitu terhadap dunia ilmu gitu kan. Ya udah belajar enggak gitu, santai aja gitu kan. Tapi di mana kelas dimana aku dudukin ini ya benar-benar overthinking about nilai gitu kan, about our competition gitu kan di dalam kelas. Tapi ya kita harus terima karena kita sudah ambil langkah untuk ambil kelas itu gitu kan. Ya ambil risiko dong sebenarnya akunya gitu kan. Tapi awalnya bisa ngikuti, ketika semester kedua benar-benar drop. Aku di mana untungnya aku tuh nggak benar-benar tinggal kelas gitu. Satu lagi teman aku yang bakalan apa ya, tapi ya namanya kelas apa kan pasti ada pertimbangan kan, karena kan nilainya pasti jauh gitu. Di situ aku benar-benar gimana ya, ketika aku tahu dari wali kelas aku, teman-teman aku juga tahu kan rahasia aku, sebenarnya aku harus diambang tinggal kelas. Itu sakit banget rasanya, sakit banget ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu. Terus keluarga juga pada kok name keluar masuk name gitu kan, benar-benar rumit gitu. Tapi bully itu selalu ada teman-teman.
Ya teman-teman itu gak mengerti kadang dengan situasi kita. Sama ketika kita contohnya nih, kita mau bully seseorang gitu kan, tapi yang kita tahu kita tuh we are perfect gitu, kita itu sempurna dibandingkan orang gitu kan, tapi kita nggak tahu apa sih yang dialami, apa sih perjuangan, apa sih pergumulannya saat itu gitu kan, kita nggak pernah tahu. But we know we are perfect, we are thinking we are perfect gitu. Kehidupan kita itu jauh lebih bagus dibandingkan orang lain, sehingga kita nggak bisa lagi lihat sisi lain dari orang lain gitu. Makanya aku mau bilang sama kalian, menghargai orang lain itu sangat penting gitu, karena hidup itu terkadang up down gitu, kadang kita harus di atas, kadang kita harus di bawah gitu. Nggak selamanya orang sebenarnya ketika drop mendapatkan nilai yang buruk itu bukan karena dia nggak pengen belajar atau nggak dia itu stupid, enggak sih sebenarnya menurut aku, hanya memang terkadang situasi itu yang nggak mengizinkan dia untuk lebih grow up gitu. Coba kalian sendiri bayangkan kalau kalian di posisi itu, kalian harus belajar, belum lagi melihat situasi keluarga name keluar masuk gitu kan, bener-bener rumit gitu kan. Ya masa dimana mental itu harus, sebenarnya mental itu nggak kuat kali lah di mana SMA gitu kan, SMA masa-masa puber yang mental kita itu up down, nggak bisa sikit aja kita disenggol aja sensitif bawaannya, makanya terjadi terkadang bunuh diri lah, yang lari dari rumah lah, karena nggak kuat mental gitu kan. Ya itu nggak bisa dimana situasi itu nggak bisa disalahkan sama sekali gitu. Makanya kita perlu orang-orang dekat gitu, orang-orang terdekat yang bisa kasih kita supporting gitu, support benar-benar tulus gitu. Menghargai orang lain itu menurut aku gak harus kita terlalu power memberikannya, enggak sih gitu, hanya terkadang kita sedikit aja sih berikan sentuhan-sentuhan halus sama dia, seperti kita tahu nih dia dalam situasi nilainya buruk nih gitu contohnya, atau enggak kalian punya dapat IPK rendah gitu kan, atau enggak pekerjaan kalian lagi drop gitu, dimana teman kalian itu lagi benar-benar dalam masalah, kalian gak usah terlalu over sebenarnya, karena justru itu membuat dia itu bukan semakin tenang gitu. Give time gitu, sebenarnya dia kasih dia waktu, berikan dia motivasi yang cara sederhana, jangan ada kesan untuk over motivation yang membuat dia semakin lebih berimajinasi, ya you are perfect man, I'm not gitu kan. Ya kamu bisa bilang gitu karena kehidupanmu itu jauh lebih perfect dibandingkan aku gitu. Kamu bisa bilang itu karena kamu jauh lebih bagus saat ini situasinya gitu. Tapi berikan aja gini istilah kata simple gitu. Berikan dia waktu untuk berdiam. Tapi kamu harus kasih support seperti gini. Terkadang kita harus berkorban sebenarnya sama orang. Berkorban dari segi waktu maybe gitu kan, dari segi tenaga yang bisa membuat dia benar-benar ringan. Gak selamanya kata-kata itu bisa mendamaikan hati, enggak, tapi sentuhan, pertolongan itu jauh lebih bagus gitu. Pertolongan kecil, kita gak perlu kasih uang dia berlebihan, tidak, dia juga gak membutuhkan itu, tapi kita berikan dia pertolongan benar-benar real, nyata gitu. Contohnya kayak pada saat aku dulu ya, aku benar-benar membutuhkan seseorang itu membantu aku, like catatan gitu kan, catatan itu diberikan sama aku gitu kan, karena memang aku nggak mau nulis sama sekali, bukan malas, tapi gimana situasinya itu nggak benar-benar ingin mood untuk belajar gitu. Kita
ya kasih catatan sama dia gitu kan, ajak dia kerja sama untuk belajar. Hal kecil, sebenarnya hal kecil aja gitu, kasih dia ringkasan entah apa gitu. Memang sih sebenarnya terlalu munafik ya kan. Tapi nggak ada juga orang kayak gitu zaman sekarang. Tapi mungkin itu hanya di sinetron kali ya. Tapi menurut aku sih hal-hal seperti itu hal simple. Tapi kalian tahu nggak, ketika kalian melakukan kebaikan, itu sampai mati dia akan ingat loh sebenarnya. Sampai kapanpun dia akan selalu ingat. Ketika kalian benar-benar tulus, tapi jangan diungkit. Ketika kalian benar-benar tulus tanpa kalian harus minta, dia itu berpikir gitu sebenarnya. Karena di mana situasi mengajarkan kita bisa menghargai orang lain lagi. Situasi lah sebenarnya mengajarkan kita untuk bisa menghargai orang lain. Gitu. Bully itu simple. Bahagia buat orang yang melakukan, tapi berdampak pada orang yang dilakukannya. Gitu, yang kamu bully, dan kamu tahu akibatnya itu bisa fatal, dan itu membuat kamu itu ya suatu hari juga kamu akan mengalami gagap mental juga ketika kamu sudah lakukan hal yang sama terhadap teman kamu gitu. Karena hidup ada timbal balik gitu. Jadi aku hanya berpesan sama kalian di sini, jangan pandang orang itu dari sisi sebelah gitu. Karena hidup terkadang memang up down. Ada di mana kita situasi harus kita terima bahagia, benar-benar bahagia, benar-benar sedih banget. Tapi situasi mengajarkan kita sebenarnya bagaimana kita bisa melihat orang lain. Siapa sih teman yang sebenarnya gitu? Siapa sih orang-orang yang mengasihi kita sebenarnya gitu? Tapi ketika kita udah tahu siapa sih orangnya, ya bukan berarti kita juga tutup hati kita sama orang lain untuk tidak menerima kita gitu. Cuman ada space aja kali ya, jarak. Aku mau ngajak kalian untuk selalu bisa menghargai orang lain dengan hal kecil. Tidak cukup dengan doa, menurut aku. Karena kalau kita benar-benar harus peduli terhadap orang, menurut aku sih nggak harus dengan materi. Tapi perbuatan kecil juga bisa meringankan beban orang lain gitu. Menghargai itu harus butuh pengorbanan. Tidak cukup dengan doa aja. Ibarat kata nih, ini aku mau ngasih tahu kalian ya. Dia lapar gitu kan, dia lapar. Tapi kamu bilang, semangat ya. Aku berdoa untukmu, semoga situasinya bisa jauh lebih baik. Lalu gimana caranya? Dengan doa dia bisa makan gitu kan. Tapi kamu kasih entah mungkin nasi sebungkus, entah apa yang membuat dia kenyang sehari, dan dia kan ada tenaga pada akhirnya untuk cari alternatif lain kan gitu nantinya. Tapi kalau kalian hanya kasih doa, dia bukan tidak terima dengan saran kamu, tapi kalau kamu lah demonstrasi itu gimana coba? Kamu dikasih doa, tapi dia nggak kasih kamu itu perbuatan sama sekali gitu. Coba kamu gimana nanggapnya? Pasti kan iyalah, karena kamu nggak pernah sih ngalami apa yang aku rasain gitu kan. Iyalah, kamu nggak tahu gimana aku laparnya saat ini gitu kan. Gitu maksudnya. Itulah contohnya gitu kan. Mulai hari ini aku bukan di sini bukan untuk sok pinter atau apa, enggak sih. Aku hanya berbagi cerita sama kalian tentang apa yang aku rasain gitu, dan semoga ini berdampak sama kalian gitu. Jadi bagi kalian yang suka memandang orang dari segi sebelah mata atau enggak judge gitu kan, menghakimi, berhentilah gitu dari sekarang untuk menghakimi orang lain atau bahkan melihat sisi buruk orang lain itu terlalu buruk. Melihat sisi orang, kehidupan orang itu terlalu buruk.
Karena dia itu pastinya setiap orang itu pasti pengen dihargai dan ingin menghargai kan gitu. Jadi coba untuk menghargai orang lain, cobalah untuk mengerti situasi orang lain. Tapi ketika kamu sudah dimengerti situasinya, ya kamu juga harus grow up lah gitu kan, harus semangat. Kalau kamu sudah dipedulikan gitu kan, tapi kamu udah dikasih perbuatan, ya harus grow up gitu kan, jangan juga diam gitu aja. Jadi karena bully itu sederhana tapi berdampak sangat besar. Itu aja sih, bully sederhana tapi berdampak sampai selamanya gitu, dan berdampak terhadap kehidupanmu gitu. Jadi jangan pernah sepelekan kata bully, atau jangan pernah sepelekan bully dalam hidup, karena itu adalah sebuah dosa gitu. Dosa apa ya, ibarat kata sebuah perbuatan yang akan kamu terima juga gitu kelak. Nggak tahu entah kapan datangnya bullying juga terhadap hidupmu, tapi usahain jangan sampai begitu gitu istilahnya. Itu aja sih kalau aku mau berbagi cerita. Semoga apa yang aku ceritain ini sama kalian, konten cerita aku, kalian suka, kalian bisa share ke orang lain, sehingga yang mendapatkan bully juga bisa lebih semangat, bisa lebih move on, grow up lagi, berkembang. Tunjukin kamu punya potensi. Yang membuli cepat jangan lagi lakukan itu. Berikan dukungan terhadap teman kamu gitu. Perbuatan kecil berpengaruh besar terhadap orang lain juga. Selamat berakhir pekan dan enjoy your life. Semoga kalian selalu sehat, murah rezekinya. Semoga tahun ini kita semua dijauhkan dari mara bahaya, selesai corona, semua situasi aman dan tentram kembali seperti semula sedia kala dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena aku sangat membutuhkan itu untuk bisa lebih bersemangat lagi. Jika aku ada salah kata, aku minta maaf. Tapi di sini aku bukan untuk memberikan aku bukan untuk menghakimi, tidak. Aku hanya berbagi cerita sama kalian. Jika kalian mau berikan komentar atau enggak, tolong dong Kak bawain ini gitu, tolong dong bawain cerita seperti ini tentang motivasi, kalian bisa ketik di komentar sehingga aku tahu apa sih topik selanjutnya yang akan aku bawakan. Terima kasih banyak. See you again in my video. Thank you so much. Bye bye.